Halo guys, balik lagi. Nah, sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Rin Lambang dengan NPM 234111177. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendapatan dan diskriminasi dari matkul ilmu ekonomi mikro. Ini tugas kedua saya. Mari kita masuk ke pembahasannya. Pendapatan dan diskriminasi. Pendapatan dan diskriminasi adalah dua hal yang dapat saling mempengaruhi dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap kelompok tertentu. Diskriminasi dapat muncul berdasarkan pendapat atau stereotip yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya, pendapat yang meresap dalam budaya dapat menciptakan atau memperkuat sikap diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Penting untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi stereotip yang dapat menyebabkan diskriminasi. Next, jenis pendapatan. 1. Pendapatan karyawan atau gaji diterima oleh individu sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasanya. Yang kedua ada pendapatan usaha, berasal dari kegiatan bisnis atau usaha dijalankan oleh seseorang atau perusahaan. Yang ketiga ada pendapatan investasi, didapat dari investasi finansial seperti dividen saham, bunga dari obligasi, atau keuntungan dari investasi properti. Pendapatan properti melibatkan penghasilan dari penyewaan atau penjualan properti seperti rumah atau tanah atau barang-barang. Yang kelima ada pendapatan petani atau dan nelayan, terkait dengan hasil petani dan perikanan. Next, yang keenam ada pendapatan transfer, diterima sebagai bantuan atau transfer langsung dari permintaan atau organisasi. Yang ketujuh ada pendapatan sumber daya alam, terkait dengan eksploitasi dan penjualan sumber daya alam seperti minyak, gas, atau hasil tambang. Yang ke-8 ada pendapatan pensiun, didapat dari dana pensiun atau program pensiun pekerja. Yang ke-9 ada pendapatan gabungan, kombinasi dari berbagai jenis pendapatan yang dimiliki seorang atau kelompok. Penting untuk dicatat bahwa pendapatan dapat bersifat reguler atau tetap atau tidak teratur, yang bisa kita sebut fluktuatif, tergantung pada sumbernya. Next, fungsi dari pendapatan dan diskriminasi adalah pendapatan dapat mempengaruhi akses terhadap berbagai sumber daya dan layanan, sementara diskriminasi dapat menciptakan disparitas dalam perlakuan dan peluang berdasarkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, etnis, atau agama. Keduanya dapat memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis diskriminasi antara lain, yang pertama ada diskriminasi rasial, perlakuan tidak adil berdasarkan ras atau etnis seseorang. Yang kedua ada diskriminasi jenis kelamin, perlakuan tidak adil berdasarkan jenis kelamin seseorang. Yang ketiga ada agama, perlakuan tidak adil berdasarkan keyakinan agama seseorang. Yang keempat ada seksual, perlakuan tidak adil berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Yang kelima ada usia, perlakuan tidak adil berdasarkan usia seseorang, baik itu diskriminasi terhadap kaum muda atau lanjut usia. Yang keenam ada disabilitas, perlakuan tidak adil terhadap orang dengan disabilitas. Yang ketujuh ada sosioekonomi, perlakuan tidak adil berdasarkan status sosial atau ekonomi seseorang. Yang ke-8 ada politik, perlakuan tidak adil berdasarkan pandangan politik atau afilitas partai. Yang ke-9 ada diskriminasi pendidikan, perlakuan tidak adil di bidang pendidikan seperti penyekatan akses atau perlakuan tidak setara.
Yang ke-10 ada pekerjaan. Perlakuan tidak adil di tempat kerja seperti pemecatan atau ketidaksetaraan dalam peluang karir. Penting untuk memahami dan melawan segala bentuk diskriminasi agar masyarakat dapat berkembang secara inklusif dan adil. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya akhiri, terima kasih.